Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sahabat Firman Domingi yang terkasih, saya mengawali permenungan ini dengan pertanyaan yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Apabila kita kembali merenungkan kehidupan kita sehari-hari, kita seperti berputar-putar dalam sebuah lingkaran kehidupan. Kita bisa saja meraih sebuah hal prestisius, entah di masa lalu, entah di masa sekarang. Tetapi di saat yang sama pula kita kehilangan sesuatu. Hal tersebut terus berulang layaknya sebuah lingkaran kehidupan yang terus kita lakoni hingga sekarang. Kehidupan mengharuskan kita untuk menetapkan sebuah patok, sebuah target pencapaian. Apa yang harus saya dapatkan hari ini dengan bekerja ataupun belajar? Kita terus mencari dan memburu apa yang kita klaim pantas bagi diri kita. Hingga pada suatu titik, kita terseret ke dalam kesibukan yang nirmakna. Sahabat yang terkasih, kiranya kesibukan harian kita tidak menyeret kita untuk semakin jauh dari kehendak Tuhan. Tuhan sudah mengundang kita untuk mengikuti Dia. Ia juga memberikan 3 poin penting yang mesti kita tanamkan dalam hidup harian kita, dalam setiap inci kesibukan kita, terutama dalam masa prapaskah ini. Ia ingin agar kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti kehendaknya. Menyangkal diri dan memikul salib tentu akan bermuara pada pengorbanan dan kasih. Pengorbanan dan kasih pada akhirnya akan menjadikan kita layak untuk mengikutinya. Contoh kecil dari penyangkalan diri dapat berupa menyangkal keegoisan atau menampik ketamakan hati kita. Kita diajak untuk membawa ketiga poin tersebut ke dalam medium yang lebih realistis, agar laku hidup kita tidak dinilai miris. Sahabat yang terkasih, saya berharap ketiga poin yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini dapat melandasi lingkaran kehidupan kita, lingkaran kehidupan yang kita jalani, lingkaran kehidupan yang terkadang penuh dengan usaha akan pengakuan atau penghargaan atas diri kita, agar semakin menegaskan bahwa kita pun eksis dan kompetitif. Kiranya setiap pencarian, setiap pemaknaan dalam lingkaran kehidupan kita senantiasa dihiasi oleh 3 poin tadi: menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti kehendaknya, agar kita tidak terjerumus ke dalam pencarian akan sebuah hal yang sia-sia belaka. Tuhan memberkati kita semua.